Ini impor atau lokal, Pak? Impor. Oh, impor ya. Kacang kedelai. Udah berapa tahun udah pernah pakai. Memang enggak ada? Enggak ada. Waduh, miris ini. Boleh saya pegang, Pak? Ya, boleh. Boleh ya. Nah, Direndam. ini Sudah direndam, dicuci. tapi sayang kita tidak ada perbandingan yang lokal ini, Pak. Ini impor semua ya. Iya. Nah, sekarang Bapak ceritakan aja yang lokal dengan impor tuh bedanya di mana, Pak? Kalau yang lokal agak kecil-kecil, Pak. Oh, kalau yang lokal agak kecil-kecil. Iya. Tapi santannya lebih banyak yang lokal atau Iya. yang lebih banyak lokal? Banyak lokal. Kenapa kita tidak ada produksi lokal? Saya tidak habis pikir ini, Pak. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, cerita tentang naik turunnya kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe memang sudah tidak asing lagi. Walaupun negara ini adalah negara agraris, jangankan kedelai, tongkat, kayu, batu pun bisa menjadi tanaman. Hari ini persoalan kedelai kembali mencuat ke persoalan pengusaha pengrajin tahu dan tempe. Tetapi kali ini saya sengaja berkunjung ke salah satu kawasan di kota Jambi untuk menemui seorang pengrajin tahu goreng yang juga memproduksi sendiri tahunya di kawasan Kasang ini, Pak. Kasang apa Tanjung Pinang ini? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Nah, ini Pak, 18. RT 18 Kelurahan Tanjung Pinang. Kecamatan Jambi Timur. Jambi Timur, Kota Jambi. Nah, Pak Mulyono ini adalah salah seorang pengrajin tahu goreng yang cukup legendaris di Kota Jambi. Cukup lama, sudah lebih dari 30 tahun kali, Pak ya? Dari tahun 94. Dari tahun 94. Ya. Bahkan tempat ini sudah sering dikunjungi oleh orang-orang penting. Ya. Salah satu diantaranya Sultan Hamengkubuwono. Ya. Ya. Gubernur mungkin Bapak Zulkifli. almarhum Pak Zulkifli Nurdin Ya. dan lain-lain. Wali kota ada. Wali kota dan segala macam. Dan memang tahu produksi Pak Mulyono ini memang dikenal enak. Alhamdulillah. Iya, seperti apa kisah dia ini, kita ikuti ke dalam. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua di tengah kondisi pandemi ini, di mana persoalan ekonomi, di mana persoalan dunia usaha selalu saja mengalami pasang surut. Tetapi uniknya, Pak Mulyono tidak terlalu merasakan itu, dan sampai hari ini dia tetap survive dan bisa menggaji sekian banyak karyawannya tanpa persoalan apapun. Apa kiatnya? Kita lihat dulu. Pak Mulyono ini pabriknya ya? Ya. Pabriknya dibangun tahun berapa ini? Tahun 94-an tuh lah. Ini warisan dari orang tua Bapak atau Bapak sendiri? Saya sendiri yang merintis. Oh, Bapak sendiri yang merintis. Ya. Pak, sebelum ini, Pak, Iya. ini usia Bapak sekarang udah berapa nih? 68. Nah, berarti kalau 30 dulu usianya 30-an mulai ini ya? Iya, 30. Nah, sebelum buka usaha ini, usaha apa, saya Pak? ngambil tahu dari orang. Oh, ngambil tahu dari orang, dijual maksudnya dari pengrajin lain. Iya. Pak, panas Pak di sini, Iya. Pak. Ya, Pengrajin lain. backgroundnya itu tetap. Iya. Di sini, Pak. Nah, Bapak ngambil tahu dari pengrajin lain. Ya, 10 tahun. 10 tahun lamanya. Sesudah itu saya merintis, membuat sendiri. Oh, membuat tahu sendiri. Jadi saya buka perusahaan tuh sebelum sudah mempunyai langganan baru buka usaha. Oh, jadi Bapak mulai dulu dari kecil lah ya? Iya. Beli tahu dulu dari tempat lain, digoreng sendiri. Enggak, sudah goreng. Oh, sudah goreng, Tinggal sudah. jual. Tinggal jual. Masa. Itu asalnya. Iya. Pakai gerobak sorong dulu enggak? Pakai gerobak. Oh, pakai gerobak Bapak sendiri yang Iya, jual. iya, benar. Oh, lama-lama Bapak produksi sendiri. Sampai akhirnya tahu itu pun Bapak produksi sendiri. Nah, itu mulai tahun berapa, Pak? Mulai saya masuk ke Jambi tahun 83 akhir. Nah, itulah saya mulai. Bapak dari Jawa mana nih? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, orang Sunda. Iya. Tapi namanya nama Jawa ini nih, Pak Mulyono. Enggak apa orang Jawa orang Sunda nama Toto beda. Oh, ini guyon aja Pak, canda Pak. Iya. Pak, sekarang kan di Indonesia sedang ramainya berita kenaikan kedelai impor. Iya. Sehingga banyak pengusaha tahu, tempe, ya ada yang katanya terpaksa harus mogok produksi agar masyarakat tahu persoalan-persoalan mereka. Bapak bisa ceritakan itu, Pak. Seperti apa masalahnya yang Bapak alami untuk saat ini?
Yang saya rasakan, saya rasa biasa-biasa aja. Cuman yang memang keuntungan kami hilang sekian persen gitu kan. Keuntungan hilang. Apa Pak penyebabnya? Ya, penyebabnya misal minyak. Minyak kena naik. Minyak goreng. Kemarin langka minyak. Ya. Bukan naiknya, naik sih enggak. Tapi langka. Jadi kan orang jual mahal. Kan berapa ada Pak beli. Omikron datang, minyak langka. Iya. Nah, saya biasa pakai minyak sehari ini harga 700 ribuan. Iya. Sekarang hampir 1 juta. Bapak berapa kilo butuh minyak sayur sehari? Sehari kadang 40-50 kilo. Itu memang bukan minyak curah ya, minyak. Dulu pakai curah. Sekarang pakai minyak kemasan. Minyak kemasan yang bermerek lah ya, iya. Untuk menjaga kualitas gitu ya. Iya. Nah, terus ada harga kacang. Ada harga kacang, biasanya pakai kita harga kacang harga 9.000, 10 ribuan gitu kan. Nah, sekarang 11.400 saya dapat kabar. Hari ini Senin, Saudara, tanggal 21 Februari tahun 2022. Di mana berita banyak di media massa nasional menyebutkan harga kedelai sudah 13.000. Sekarang Bapak beli berapa? 11.400, Pak. 11.400. Berarti tidak terlalu naik ya? Itu kedelai impor atau lokal? Impor. Kenapa tidak kedelai lokal? Nggak ada barangnya. Tidak ada barangnya, tidak ada yang petani nanam atau gimana? Ya, kurang tahu. Tidak ada yang menjual. Nah, ini aneh Saudara. Padahal menurut Pak Mulyono, kualitas kacang kedelai impor sama lokal itu sama, bahkan enakan lokal. Tapi dilematisnya justru banyak kacang impor yang dijual. Saya dengar informasi itu petani banyak rugi kalau kedelai. Kurang tahu saya masalah. Ya, bisa saja sekarang petani bisa nanam ya, bisa produksi sendiri. Tapi karena dijual ini kalah bersaing dengan kedelai impor, ya akhirnya produksi dari petani kita sendiri jadi menurun. Mungkin. Pak, ini tambah mumet cerita itu. Kita ke dalam Pak, kita lihat produksinya nih. Ya, kita ndak ngurus ini. Bapak mulai cerita dari proses awal Pak. Proses awal mulai dari kacang kedelai. Saya beli kacang karungan. Kebetulan kacang numpuk nih Mas. Ini Saudara kacang kedelainya. Ini MB. MB. MB Pak ya. Ini satu karung ini berapa 50 kilo. 50 kilo. Ini merek kami pakai. Oke Saudara. Nah, yang pakai ini merek. Pakai merek MB. Ini bukan endorse ini, bukan promosi, tapi ini faktanya Pak Mulyono pakai ini. Ini impor atau lokal Pak? Impor. Oh impor ya. Kacang kedelai. Saya berapa tahun udah pernah pakai. Memang enggak ada. Enggak ada. Waduh, miris ini. Nah Pak, satu hari berapa puluh kilo atau berapa? Sehari 5-6 karung. 5-6 karung berarti sekitar 300 kilo. 300 kilo ya. Nah dari sini baru Bapak kita direndam. Oh ini dicuci dulu. Ya direndam. Boleh saya pegang Pak? Ya boleh. Boleh ya. Nah direndam. Ini sudah direndam dicuci. Tapi sayang kita tidak ada perbandingan yang lokal ini Pak. Ini impor semua ya. Iya. Nah sekarang Bapak ceritakan aja yang lokal dengan impor tuh bedanya di mana Pak? Kalau yang lokal agak kecil-kecil Pak. Oh kalau yang lokal agak kecil-kecil. Tapi santannya lebih banyak yang lokal atau yang? Oh lebih banyak lokal. Banyak lokal. Kenapa kita tidak ada produksi lokal? Saya tidak habis pikir ini Pak. Yang lokal itu kan nggak bisa besar Pak. Kalau tukang tempe ini memerlukan besar mekar. Oh kalau gitu. Tukang tempe ini kalau tidak mekar rugi. Iya. Yang saya tahu gitu, biarpun kami tidak produksi tempe, tapi sedikit banyak mengenai dengan mereka gitu. Iya. Jadi tukang tempe itu membutuhkan kacangnya itu yang mekar. Apapun jenisnya kacang, yang penting mekar itu tempe. Kalau tukang tahu, apapun jenis kacangnya yang penting banyak santan. Bapak cuma khusus gorengan tahu ya? Tempe tidak ya? Saudara, ini baru berapa menit saya di sini, panasnya udah minta ampun. Pantas saja ini karyawannya nggak pakai baju, itu harap maklum, tapi tetap higienis. Nah ini sudah dicuci, sudah bersihkan, masuk ke sini. Masuk ke sini. Oh, ini proses pencucian. Ini santannya. Baru santan keluar santan dan ini ampas. Ini ampas. Ini santannya. Ini yang dibikin tahu ini. Ya, ini. Oh. Cuma ini kan diulang-ulang Pak. Masih dua kali ulang. Nah, nanti ampasnya buat apa Pak? Untuk ternak, jual ternak. Oh, makanan ternak. Sapi sekarang. Sapi, iya. Nah, sudah di sini, baru di sini. Oh, ini untuk apa nih? Ngerebus santannya tadi. Iya. Nah, dari sini, baru disaring. Baru disaring. Dari sini baru disaring. Sudah disaring diolah pengobatan. Ada obat di sini. Ada obat apa itu Pak?
supaya cepat mengeras atau gimana? Iya, pembekuan. Berarti bukan pengawet bukan ya? Nggak ada pengawet tahu. Nggak, memang nggak bisa Pak kami campur-campur tuh. Iya, nggak bisa ya. Oke, dari situ sudah nanti jadi tahu ya. Dipres. Oh, dipres. Dipres baru jadi tahu. Iya, iya, iya. Ini asapnya luar biasa. Panas. Oke. Nah, terus di sana nanti ini apanya? Semua sama. Oh, sama. Itu 4 orang yang nyita. Iya, iya, iya. Baru kemudian diatuskan. Di apa nih, Pak? Diatuskan supaya ngatus supaya airnya ditiriskan. Ditiriskan supaya airnya turun. Bisa digoreng. Baru kalau berapa jam, Pak, dari sini baru digoreng? 1-2 jam sudah bagus. Iya, iya, 1-2 jam. Kalau makin lama makin bagus. Oh, Misalkan seharian lebih bagus. Nggak basi deh, Pak? Nggak. Kalau misalnya berapa hari ini ada goreng? Enggak. Karena Bapak hitungan jam udah harus digoreng. Iya. Oke, Pak, kita keluar. Nah, ini proses penggorengan. Nah, kayak tuyul-tuyul kalau kerja udah pakai baju semua panas. Ini apa, Pak? Ah, ini penggorengan, Pak ya? Iya. Pak, boleh saya cicip satu, Mas? Boleh. Boleh ya? Nah, ini saudara sekalian, ini bentuk tahu Besar Pak lah ini. Mulyono. 2 orang. Saya coba ini. Panas. Saya makannya langsung dari sini. Bukan sudah dijual di pasar. Pak, gurih, Pak. Beda. Oke. Itu amatnya kalau sudah ini. Nampak itu. Pak Mulyono. Ini kan cerita Oh iya. cerita tentang Pak Mulyono sebagai pengrajin tahu goreng ini sudah cukup meluas ya. Terbukti dengan banyaknya kunjungan dari berbagai pihak, Iya. pejabat, ya tamu dari luar, Pernah dari orang mahasiswa dari Malaysia. pernah dari Malaysia. Untuk apa? Untuk apa namanya? Kalau kuliah tuh skripsi, penelitian. Iya, iya. Pernah dari Jogja, penelitian racun. Alhamdulillah 0%. 0%. Pak, ini kan sangat tradisional sekali ya pengolahannya. Iya. Tapi tetap enak, rahasianya di mana, Pak? Amin. Ya dijaga lah kebersihannya, dijaga punya resep kan, punya resep tersendiri. Oh, resep rahasia lah, Pak ya. Yo rasa perusahaan dong. Nggak boleh cerita sini. Jangan. Ada garam itu satu. Oh. Kalau garam mah semuanya pakai garam, Pak. Ada bumbu-bumbu lain gitu Iya, atau apa? ada. Oh, gitu ya. Ada. Di samping itu kalau yang tahun sebetulnya tidak terlalu ini bangsa bumbu tuh. Yang penting kebersihannya. Iya, iya. Kebersihan harus dijaga. Oh, gitu ya. Betul-betul harus dijaga. Iya, iya, iya. Kalau udah ada kotor, basi, masem tahunya nggak enak. Iya. Bapak bilang tadi salah satu rahasia lain tuh suksesnya Bapak ini kejujuran. Coba cerita, Pak. Iya. Nah, apanya yang mesti harus jujur ini, Pak? Ya jujur segala-galanya, Pak. Dari kita maaf ngomong, misalkan kita dari awal dipercaya dengan bos lah kita misalkan. Kita jujur dengan bos, waktunya bayar dibayar, waktunya apa gitu, kejujuran. Terus dalam produksi apa adanya, jangan main ya gimana lah. Iya. Bapak berapa banyak ini punya karyawan? 7 orang. 7 orang. Gajinya pasti di atas UMR lah ya atau sama ya? Ya makan kami 3 kali, Pak. Makan 3 kali sehari. Makan dulu, ya sehari 3 kali, kopi belum snack ada. Banyak amat, Pak, makan 3 kali sehari. Ya, anak-anak mintanya kayak gitu kita Oh turutin, iya, Pak, iya. karena kami Pak, berapa puluh juta sebulan untuk sebulan kita untuk gaji? 14-15an. 14 sampai 15 juta. Iya. Boleh tahu nggak keuntungan Bapak per bulan berapa? Kurang tahu, Pak. Kok kurang tahu, Pak? Ngomong lah, Pak. Rahasianya. Nggak tahu. Tapi Pak. cukup lah, Pak ya. Cukup lah kami dulu anak-anak kuliah. Yang pasti Bapak sampai hari ini tetap bertahan. Tahan Anak berapa orang? 5. 5 orang. Cucung 11. Cucu 11. Nah, 5 orang ini udah sukses semua ini pendidikannya. Sarjana berapa orang? 4 orang. Yang satu masih kuliah. Enggak, yang satu udah kuliah. Oh, udah kuliah. Justru Kerja. yang udah kuliah yang penerus ini. Oh, dia sengaja untuk di sini. Udah tahu dia mau kuliah? Iya, yang 4 orang udah sarjana. Sarjana. Kerjanya di mana? Yang satu sekarang jadi manajer di Kongguan di mana, di Pekanbaru. Oh. Terus yang satu lagi jadi CD di perusahaan sawit di Kumpe, di Sponjen. Iya, iya, iya. Sarjana semua. Iya. Yang satu lagi jadi guru di sini. Jadi apa? Guru. Oh, guru. Waduh. Bapak ini memang patut ditiru saudara sekalian bagi pengrajin yang lain.
Uniknya di tengah pandemi ini ketika bahan baku sulit, daya beli lemah, tapi Bapak tetap bisa survive. Sebiasa aja lah. Ya, apalagi Pak resepnya? Ya, kita hadapi apa adanya lah. Ya. Jangan baru kayak gini sudah sibuk pikiran, tenang aja. Nanti imun kita rezeki tidak akan kemana. Tuhan sudah membagi rezeki, sudah dijatah. Kamu hari ini sekian, sudah ada usah panik, besok juga dapat. Hari ini udah dapat rezeki, nah besok insya Allah dapat. Misalkan kalau kami ini hari ini jualan sepi, seneng hati itu Pak. Soalnya mungkin besok bakal rame. Iya. Nah sekarang misalkan lagi rame, harus bingung. Nanti mungkin suatu saat bakal sepi. Sebelum pandemi Bapak berapa puluh kilo Nggak ada tahu? perubahan kami. Berapa produksinya rata-rata sehari? Sama aja Pak. Berapa sekarang? Tetap segitu Pak, sudah lama. Berapa itu? Antara 300 kilo ada. 300 kilo. Ya sekali-kali kadang lebih, kadang-kadang ada pesan kayak hari ini ada pesanan dari Tunggal sekian ribu, agak lebih bikinnya. Bapak jual eceran atau memang nanti ada pedagang ada penampungnya? Oh, gitu. Untuk lokal Jambi aja udah lebih dari cukup ya? Nah, ada ini Pak, kalau ini musim pandemi ada apa namanya? Yang PPHP apa nah? Yang PPKM. Bukan, yang dibagi-bagi bansos tuh Pak. Oh iya. Berapa bulan sekali ada kami pesan tahu kadang 4.000, 5.000 tahu ada. Oh sekali-kali. Gitu. Jadi ada keberkahan tersendiri buat Bapak. Pandemi orang mau untuk bantu-bantu. Iya, ada. Beli tahunya di sini. Iya, tapi berapa bulan sekali. Tapi jangan didoain pandemi terus Pak. Nah, insya Allah. Nggak juga enak Pak. Iya. Ya kami sempat juga ada berapa hari waktu PPKN kan. Sibuk. Kami tidak malah pesanan kami malah meningkat. Banyak pesanan malah. PPKN seminggu di Jambi. Iya. Lucu tuh. Iya. Banyak pesanan malah. Iya, karena bagaimanapun orang tetap. Sekarang kami tolak malah waktu itu. Karena ini yang murah Pak. Enggak juga lah Pak. Pak maksudnya makanan tradisional yang memang murah meriah dan bergizi gitu loh. Iya. Karena makanan dari nenek moyang kita dulu gitu kan. Nah, kalau orang pesan pizza mungkin tidak semuanya bisa mampu membeli. Seperti sekarang ada kenaikan harga, udahlah jangan dihadapi dengan panik, hadapi apa adanya. Pak, apa harapan Bapak ke pemerintah ini menyikapi persoalan langkanya kedelai lokal dan lebih banyak kedelai impor, itu pun kadang sekarang susah dicari ya. Nah, apa Pak? Ide Bapak ini seharusnya sarannya. Pemerintah ini petani kita nih tetapnya lokal, cobalah dididik untuk bertani yang baik. Iya. Berikanlah lahan yang baik untuk penanaman kedelai. Ini kedelai ini sekian, satu hari ini sekian puluh ton untuk Jambi itu gitu Pak. Untuk Jambi ini tapi kedelai lokal malah justru langka Pak ya. Kedelai lokal lah. Sekarang kayak di Jambi, kebun sawit ratusan ribu hektar. Lo minyak kok mahal? Kan aneh tapi nyata. Aneh, iya benar. Coba kemarin pemerintah sebelum nurunkan harga, cek dulu ke pabrik. Sanggup enggak pabrik dulu. Sekarang bukannya pabrik kan enggak, malah banyak yang enggak produksi Pak. Banyak pabrik-pabrik kecil-kecilan yang dirumahkan pegawainya. Iya. Karena katanya belum ada dari subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu saya masalah itu kan. Kalau saya penting ada di pasaran beli sudah. Gitu. Naik turun dikit wajar lah Pak. Usaha namanya. Yang penting sekarang Bapak untuk kedelai masih ada ya. Kebetulan kami berlangganan. Minyak goreng juga. Ya. Walaupun kemarin sempat langka Pak. Sempat langka. Kami berapa susah hari dicari ya. Coba nyari beli dari satu sana. Ada yang nawarin cuma 2 liter. Kami beli Bay. Ada yang dapat 1 dus. Kami beli gitu. Jadi bergerak semua. Bisa berapa hari tuh lah. Tapi sekarang langan kami, Pak minyak sudah ada, cuman harganya sekian. Yang penting ada. Kalau saya enggak, yang penting ada barangnya. Biarpun mahal ada masalah. Murah kalau tidak ada enak mana sih? Ya enak mahal barangnya ada menurut saya. Benar. Dan seperti minyak, pemerintah menurunkan harga. Tapi barangnya tidak ada untuk apa? Percuma. Di mana mau dicari? Enak mahal tapi barangnya ada. Barangnya ada. Saya sering toko nawar. Wah sekarang kacang naik sekian. Ada barangnya ada. Tidak apa salah. Yang penting ada barang. Terima aja sudah. Dan suatu saat bakal naik turun orang dagang. Jangan panik, hadapi deh apa adanya. Tenang Pak. Tenang. Ya tapi kan tidak semua orang bisa seperti Bapak. Ada yang ketika baru mulai usahanya baru mulai bagus, tahu-tahu bahan bakunya langka seperti kedelai atau minyak susah dicari. Jadi memang problem ini bikin kita ruwet Pak. Yang penting kita sabar dan menang lebih baik. Jatuh bangun lah. Tapi mungkin saya sekitar 1-2 tahun dah naik gini terus. Tetap ada gonjang-ganjingnya ada. Ada pasti. Tapi sekarang ini kalau karaten sudah tahu bakal gini aman-aman. Aman-aman ya. Anak Pak gimana gini? Sudah belanja Pak naik beli aja sudah. Pakai gitu aja.
Ada untung alhamdulillah. Kalau tidak ada untung tidak mungkin kita jualan gitu kan. Iya. Gitu, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak ini. Bapak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Ya. Kita berharap kisah Pak Mulyono ini bisa menginspirasi kita semua. Ya. Di tengah persoalan naiknya harga kedelai, sulitnya mencari bahan kedelai, sulitnya mencari minyak segala macam, tetapi dia masih bisa survive. Yang penting tadi semangat, jangan pudar, jaga kualitas, kejujuran, dan kesabaran. Iya. Itu insya Allah. Buktinya Pak Mulyono masih bisa meraih sukses. Hari ini 5 orang anaknya, 4 sudah sarjana, 1 ikut mengelola di sini. Bagal penerus. Nah, sekarang sudah mulai saya lepas. Iya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan tonton terus channel ini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belambun, Pak. Tahu arti Belambun, Pak? Terima kasih banyak bahasa Jambi. Oke. Pak, makasih Pak ya.